Radio Al-Hikam. Radionya Orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah hadir kembali Radio Al-Hikam Sangatta menyapa pendengar sekalian, yaitu setiap sore jam 5 waktu Indonesia Tengah sampai selesai, yaitu kajian kitab Lubabul Hadis yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Mahfud Effendi MPDI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Radio Al-Hikam Sangatta ini. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik pendengar Radio Al-Hikam dan penonton live streaming Facebook Radio Al-Hikam Sangatta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan. Semoga apa yang Ustaz Mahfud Effendi sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Pada Ustaz Mahfud, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para pemirsa, para pendengar setia 91.9 FM Radio Al-Hikam dimanapun Anda berada, serta para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir secara langsung di studio Radio Al-Hikam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada sore seperti biasa kita jam 5 akan membahas atau mengaji tentang kitab Lubabul Hadis. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa yang terdapat di dalam kitab ini. Dan mari kita mulai pengajian kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila Syekh al-alim al-alamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala anhu. Ghafarallahu lahu wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Al-babus sadisu wa thalathun, bab yang ke-36 fi fadilati iyadatil marid. Bab yang ke-36 membahas tentang menjelaskan keutamaan menengok atau menjenguk orang yang sakit. Artinya kita membesuk atau kita sambang kepada saudara-saudara kita yang kebetulan saat itu, waktu itu telah terkena sakit atau terkena sakit katakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udu al-marido wattabi'u al-janazata tudzakkirkumul akhirah." Nabi Muhammad bersabda bahwasanya menengok orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, menyambang orang yang sakit, wa atsbi'u al-janazata, dan kemudian mengikuti jenazah, artinya kita mengantarkan sampai tempat peristirahatan terakhir, sampai kemudian dikebumikan. Tudzakirukumul akhirah, ini dapat mengingatkanmu semua kepada akhirat. Artinya sakit kemudian meninggal itu semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal ini kita dapat mengingat pada akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aidul marid, bahwasanya orang yang menjenguk orang yang sakit itu yamshi fi mahrafatil
rafatil janazati hatta yarji, bahwasanya orang yang menjenguk orang yang sakit itu seakan-akan dia itu berjalan di taman surga hatta yarji, sampai dengan kemudian kembali. Artinya apa? Pas ketika kita menengok orang yang sedang sakit itu seakan-akan kita, ya, diumpamakan oleh Nabi itu kita sedang jalan-jalan muter-muter ngelilingi di pertamanan surga hatta yarji, sehingga kita pulang. Artinya pulang dari menjenguk orang sakit, maka kita juga akan keluar dari taman itu sendiri. Artinya kita diibaratkan seperti orang-orang atau penghuni surga yang kemudian mengelilingi surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iyadatul marid awwalu yaumin fariidatun wa ma ba'daha sunnatun, bahwasanya menjenguk orang yang sakit di hari pertama fariidatun itu wajib, wa ma ba'daha dan setelahnya adalah sunnah. Maka artinya ketika seseorang itu sakit dan butuh kemudian untuk kita tengok, maka di waktu pertama misalkan hari Senin itu sakitnya, maka di hari Senin itu kita fardu wajib untuk menengok. Artinya fardu sunnah ini, ya, ada yang mengatakan bahwasanya bukan lantas kemudian kalau kita meninggalkan itu kemudian kita dosa, karena fardhu di sini maknanya kan wajib. Itu makna yang tersembunyi atau makna kiasnya itu adalah apa? Ini adalah yang lebih utama. Bahwasanya yang lebih utama ketika kita menengok, menjenguk atau menyambangi orang yang sakit itu adalah di hari pertama. Sedangkan setelah itu adalah sunnah. Artinya keutamaannya itu lebih diutamakan atau lebih didahulukan di hari pertama dia sakit. Ketika kita mendengar seorang sakit di hari itu, maka kita dianjurkan untuk bersegera untuk menengoknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tajibu iyadatul marid illa ba'da thalathati ayyam. Tidak wajib menengok orang yang sakit setelah tiga hari kemudian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ada, barang siapa yang menengok maridon kepada orang yang sakit solihan yang solih, kharaja ma'ahu sab'una malakan, maka keluar bersama dengannya 70 malaikat. Yastaghfiruna lahu, yang malaikat itu beristighfar lahu kepada orang yang menengok orang yang sakit. Yakhrujuna, kemudian mereka keluar min baitil marid, dari apa? Dari orang yang sakit, ma'ahu wa yadkhuluna ila baitihi, dan kemudian dia masuk ke dalam rumah orang yang menengok. Artinya orang yang sakit, orang yang menengok orang yang sakit, artinya kita misalkan menengok orang yang sakit, maka ketika kita menengok orang yang sakit kemudian orang yang soleh, maka akan keluar, ya, 70 malaikat yang kemudian mendoakan kita. Ketika kita keluar dari rumah, artinya selesailah. Artinya kita menengok orang sakit itu tidak lama-lama juga. Artinya ya secukupnya. Artinya apa? Artinya tidak terlalu lama. Nanti malah kita ditakutkan, dikhawatirkan malah mengganggu, atau ya istilahnya mengganggu kondisi atau istirahat yang sedang sakit. Artinya kita sejenak aja, sekedarnya aja, ya. Ya, ketika kita keluar dari rumah beliau atau orang yang sedang sakit itu, maka akan keluar pula malaikat-malaikat itu, 70 malaikat yang memohonkan ampun kita. Kemudian ketika kita masuk rumah, maka mereka semua juga akan mengikuti kita untuk masuk ke rumah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man 'ada al-maridon, barang siapa yang menengok orang yang sakit, lam yazal fi makhrafatil jannah, maka dia akan selalu berjalan-jalan di pertamanan surga. Di awal tadi juga ada bahwasanya ketika orang itu menjenguk orang yang sakit, seakan-akan dia itu keliling-keliling, seakan-akan dia itu muter-muter mengelilingi jalan-jalan di surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidul marid, orang yang menengok untuk menjenguk orang yang sakit, yakhudu fi rahmatillahi ta'ala, maka akan masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalasa indahu, maka ketika dia duduk, fa idza jalasa indahu in ghamasa fiha, maka ketika dia duduk di sampingnya atau di dekatnya orang yang sedang sakit, maka in ghamasa fiha, maka dia telah dia telah menyelam, dia telah masuk secara keseluruhan ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjenguk, ya kita masih menjenguk, belum sampai dekat, belum sampai duduk, itu kita sudah masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Maka ketika kita duduk dekat di samping orang yang sedang sakit, maka kita telah masuk keseluruhan ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam adamu iyadatul marid asyadu alaihi min maradihi, bahwasanya tidak ada orang yang menyambangi, menengok orang yang sakit itu lebih dianjurkan daripada sakitnya orang yang sakit itu sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iyadatu fawaquna qatin,
Al-i'adatu fawaku naqotin, bahwasanya menjenguk orang yang sakit itu fawaku naqotin, itu diibaratkan seperti halnya 2 kali memerah susu unta. 1, 2. Ya, artinya ini sebuah ungkapan yang ingin disampaikan oleh Nabi bahwasanya ringankanlah ketika kita menengok atau menjenguk orang yang sakit. Ya, kita sekedarnya saja. Artinya datang kemudian bertanya bagaimana keadaannya, kemudian didoakan mudah-mudahan segera sembuh, selesai pulang. Artinya tidak terlalu berlama-lama sampai bahkan sampai nginap-nginap enggak. Artinya kalau memang ini kemudian kita dibutuhkan untuk diminta, ayo temani saya karena memang ini tidak ada yang menemani, maka kita harus berlama-lama, ya monggo. Tapi kalau kemudian itu tidak ada hal yang demikian, kita takut khawatirnya malah ganggu kesehatan, ganggu istirahatnya yang sedang sakit, atau ganggu keluarganya, maka sudah barang tentu ini lebih baik ya kita mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi, bahwasanya orang yang menjenguk orang yang sakit itu diibaratkan seperti halnya orang yang memerah 2 kali memerah susu unta, ya sekejap aja, sebentar, tidak terlalu berlama-lama. Wa qala alaihi salam wa min tamami i'adatul marid, dan merupakan sebagian dari sempurnanya orang yang menjenguk orang yang sakit itu ayyadu ahadukum yadahu ala wajhihi, yakni untuk meletakkan tangan kita semua ala wajhihi, di atas wajahnya, artinya ya untuk menempelkan di pipi, untuk kepala kah kalau memang panas, au ala yadihi, atau di atau kepada tangannya, ya kita memegang kepala, wajah, ataupun memegang tangan. Fayas'aluhu kaifa huwa, dan kemudian bertanya keadaannya, ya biasanya kalau kita memang sambang, kemudian kalau kita ya itu kita tanya-tanya keadaannya gimana, apa yang dirasa sakit, kira-kira sudah bagaimana, ada prospeknya, ada hal-hal yang sudah dirasa baik atau sudah menuju ke perbaikan. Artinya kita bertanya kabarnya bagaimana, apa yang dialami saat itu, ya kita kemudian mendoakan. Wa tamamul tahiyatikum, dan kemudian sempurnanya penghormatan kita bainakum, di antara kamu semuanya, al-musafahatu, itu adalah musafahah, artinya sempurnanya penghormatan kita kepada orang yang kita jenguk, maka sudah barang tentu kita bermusafahah kepada orang-orang yang kita jenguk, ya kita kepada orang yang sedang sakit ataupun pada keluarga yang ada di sana, maka itu merupakan sebuah bentuk penghormatan. Selain kita duduk kemudian kita bertanya kabarnya, kemudian kita pegang satu kakinya atau tangannya atau kepalanya, itu merupakan merupakan bagian dari sempurnanya menjenguk orang yang sakit. Al-babu sabi'u wa thalathun, bab yang ketiga, bab yang 7 dan 3 di 37 fi fadilati dzikril maut, dalam keutamaan mengingat kematian. Artinya ketika kita hidup ini ya tidak lama, diibaratkan seperti halnya orang yang mampir, diibaratkan seperti orang yang sebentar saja, orang yang menyeberang jalan itu, maka ya tidak lama-lama, tidak ada orang nyeberang jalan sampai nginep-nginep, itu tidak ada. Sama ibaratnya ketika kita diibaratkan seperti orang yang mampir minum, juga nggak ada orang yang mampir minum sampai berhari-hari, itu tidak ada, pasti sekejap karena memang mampir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mautu jisrun, bahwasanya mati itu adalah jisrun itu jembatan, yusilul habib ilal habib, yang akan mengantarkan kekasih kepada kekasihnya. Artinya sebuah jembatan ini ya kita memang untuk menghubungkan, yang mengantarkan kita kekasih ya kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang mengantarkan kita hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah berawal dari kematian. Mau tidak mau kita semuanya harus mati, tidak bisa kemudian kita inden saya berdoa, ya Allah jangan saya dimatikan, saya tidak bisa. Semuanya pasti mati, karena memang yang bernyawa, yang memiliki jiwa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mautu arbaun. Yang pertama adalah mautul ulama, ya kematian itu ada 4. Yang pertama adalah matinya para ulama atau wafatnya para ulama. Wa mautul aghnia, dan kemudian meninggalnya orang-orang yang kaya. Wa mautul fuqara, dan matinya orang-orang fakir. Wa mautul umara, dan meninggalnya para pemimpin atau pimpinan. Fa mautul ulama, maka meninggalnya atau wafatnya ulama itu zulmatun fiddin, akan merusak, artinya di dalam agama kita itu ada yang kurang,
maka ada kerusakan di dalam agama. Karena memang orang yang kita anggap sebagai guru, orang yang ngomong kita, orang yang bimbing kita telah dicabut, maka ini apa, di dalam agama ada sesuatu yang bolong, ada sesuatu yang rusak. Karena memang dengan diangkatnya para ulama-ulama itu, maka apa, di agama kita itu akan sedikit apa, ada sesuatu yang terkurang. Wa mautul aghniya, dan sedangkan matinya, meninggalnya orang yang kaya itu adalah penyesalan. Hasratun, itu adalah penyesalan. Wa mautul fuqara, sedangkan meninggalnya orang-orang fakir, rohatun, itu adalah istirahat, artinya selesai masa-masa kritisnya, masa-masa melaratnya, masa-masa yang tidak mengenakan. Maka bagi orang-orang fakir itu adalah ketika dia mati, meninggalkan, diambil nyawanya, rohatun, maka itu adalah istirahat dari beberapa hal yang sudah banyak dilalui. Lika-liku kehidupan yang dialami itu adalah selesai, berhenti, maka itu adalah istirahat. Wa mautul umara, dan meninggalnya para pimpinan itu fitnatun, akan menimbulkan fitnah. Wa qala alaihi salam, inna awliya illahi la yamutuna wa innama yantaqiluna min daril ila ukhra. Bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, para aulia itu la yamutuna, tidak meninggal, mereka semua masih hidup. Wa innama yantaqiluna, akan tetapi beliau-beliau semuanya, para aulia kita itu hanya pindah min darin ila ukhra, dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Artinya dunianya pindah. Kalau dulu itu masih di dunia, maka sekarang pindah di alam barzah atau di alam kubur. Maka jikalau seseorang ya mau tidak mau, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya segala sesuatu ya yang hidup itu pasti akan mengalami kematian. Pasti kita ke kuburan itu wajib, tidak bisa kita tunda. Maka ketika kita kemudian meninggalkan dunia yang fana ini, kemudian kita meninggalkan semua gemerlap yang ada di dunia ini, maka setelah kita dimakamkan, semua orang-orang meninggalkan kita, orang-orang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, sanak keluarga, teman dan seterusnya, ketika sudah pulang, maka kita akan hadap sendirian. Ketika kita di alam kubur ini, ketika kita mendapatkan nikmat, maka kedepannya itu akan mengalami kemudahan atau kelancaran. Artinya apa? Artinya jikalau kita masih di pintu awal ini, di alam kubur ini, alam barzah ini, ketika kita kemudian mendapatkan nikmat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kedepannya insya Allah mulus, insya Allah lancar. Namun bagi yang orang sebaliknya, jikalau di alam barzah, alam kubur ini sudah ditatangi kalajengking, sudah ditatangi kemudian apa, ular yang berbisa, kemudian malaikat yang selalu menghantam sana sini, maka itu isyarah, sebuah pertanda bahwasanya jalan yang akan dilewati itu akan semakin sulit. Maka bagaimanapun juga itu semua tergantung amal yang kita perbuat selama hidup di dunia. Wa qala alaihi salam, ni'mal mautu rohatul mu'min, bahwasanya nikmatnya kematian itu adalah rohatul mu'min, adalah apa? Rohatun itu enak. Kematian yang enak itu adalah apa? Kematian ketika kita apa? Dalam keadaan beriman. Bagaimanapun juga ya, menjadi sebuah harapan kita semua diharapkan mudah-mudahan meninggal ya, diwafatkan, diakhirkan hidup kita dalam apa? Dalam keadaan membawa iman. Maka dengan cara apa? Banyak, asalnya banyak sebabnya. Di salah satu di antaranya adalah ketika kita patuh kepada orang tua, hormat kepada orang tua, itu akan membuat kita meninggal dalam keadaan membawa iman. Sedangkan sebaliknya, orang yang durhaka kepada orang tua itu apa? Itu akan membuat seseorang meninggal dalam keadaan tanpa membawa iman. Na'udzubillah. Wa qala alaihi salam, mautul ulama zulmatun fiddin, bahwasanya wafatnya, meninggalnya ulama itu adalah kegelapan di dalam agama. Seperti yang saya bilang di awal, bahwasanya ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang berkurang, sehingga ini kata Nabi dikatakan sebagai apa? Kegelapan di dalam agama. Wa qala alaihi salam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya idza mata ibnu adam, maka jikalau ibnu adam, anak Adam itu meninggal, mati, maka inqata'a amaluhu, maka akan terputus amalnya, illa min salasin, kecuali dari 3 perkara ini yang sodakohnya apa? Yang pahalanya akan selalu mengalir. Yang pertama, sodakotin jariyatin, kita sodakoh jariah, kita urun, kita membangun, kita menyedekahkan, kita
ikut membantu penyelenggaraan masjid, musola atau jembatan selama masjid bangunan-bangunan itu masih digunakan untuk beribadah orang banyak, maka selama itu pula kita akan mendapat transferan pahala dari orang yang memanfaatkan masjid atau jalan umum yang telah kita sedekahkan sebelumnya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Selama kita memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, maka ketika kita meninggal sedangkan ilmu yang kita berikan itu bermanfaat bagi orang lain dan orang lain itu masih kemudian mengamalkan ilmunya dan bermanfaat bagi orang lain, maka itu semuanya akan menjadi jariah kita, akan menjadi pahala yang kemudian pahalanya terus mengalir kepada kita semua. Aw waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua keluarganya. Maka sudah barang tentu jikalau kita ingin didoakan kepada anak-anak kita, maka sudah barang tentu kita harus kita harus rajin mendoakan kedua orang tua kita terlebih dahulu. Tabiru abakum birru abakum tabiru abnaakum. Maka perbaikilah, maka patuhlah, berbaktilah kepada orang tuamu, maka kelak anak-anak kita semua akan berbakti pula kepada kita, meskipun tidak disuruh. Kalau memang kita sudah sebelumnya itu sudah berbakti kepada orang tua, maka insyaallah biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak kita, maka apa yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil atau akan memanennya. Wa qala alaihi salam udhkuru hadimal ladzati, bahwasanya ingatlah, sebutkanlah perkara-perkara yang dapat memutuskan lazat itu kenikmatan. Jadi ingatlah, sebutkanlah hal-hal yang dapat hal-hal atau perkara-perkara yang dapat memutuskan kelezatan. Qalu ya Rasulullah wa ma hadimul ladzat, apa itu yang dapat memutuskan kelezatan atau kenikmatan? Qala sallallahu alaihi wasallam al-mautu salasan, bahwasanya Nabi bersabda bahwasanya selalu ingatlah bahwasanya ada perkara yang dapat memutuskan kenikmatan. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu Rasulullah? Apa itu wahai utusan Allah? Apa yang dapat memutuskan kenikmatan? Kemudian Nabi menjawab, al-mautu. Kemudian mati. Karena memang mati itu dapat memutus kenikmatan yang telah dialami seseorang sebelumnya. Wa qala alaihi salam kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah di dunia itu seakan-akan kamu itu adalah orang yang asing. Au abirus sabilin, atau seperti halnya orang yang akan menyeberang jalan. Artinya sekejap saja nih. Wa udda nafsaka, dan siapkanlah dirimu. Persiapkanlah dirimu. Min ahlil kubur, dari ahli kubur. Artinya kita disiapkan, disuruh untuk mempersiapkan segala amal yang kemudian menjadi bekal kita semua untuk untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal apa itu ya terserah semuanya, pokoknya yang selama kita melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan diterima enggak itu cuma kita bisa berharap, kita berdoa mudah-mudahan semua amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau urusan nanti yang diterima yang mana kita tidak tahu. Kita tidak pernah tahu mana amal ibadah kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu amal ibadah yang besarkah atau yang kecilkah yang nanti akan diterima, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa qala alaihi salam idza mata al-alimu bakat alaihi ahlus samawati wal ard sab'ina yauman. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya jikalau seorang yang alim itu meninggal, wafat, maka bakat alaihi samawati wal ard, maka langit dan bumi itu menangis sab'ina yauman, sebanyak atau selama 70 hari. Para langit itu dan kemudian bumi itu menangis atas sebab wafatnya atau meninggalnya orang yang alim. Wa qala alaihi salam malam yahzan lil mautil alim, barang siapa yang tidak bersedih dengan sebab meninggalnya, dengan sebab wafatnya orang yang alim, fahuwa munafikun qalaha salasa marot. Ya, barang siapa yang kemudian tidak sedih dengan sebab meninggalnya orang yang alim, ya, ada orang yang alim kemudian wafat, ulama besar wafat, dan kemudian kita tidak sedih, maka Nabi mengatakan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang munafik. Munafikun fahuwa munafikun. Beliau menyampaikan sebanyak 3 kali. Wa qala alaihi salam idza mata al-mayyitu taqulu al-malaikah ma qaddama wa yaqulun nas ma khalafa.
Jikalau seseorang itu mati, mayit itu mati, artinya ya seseorang itu yang meninggal, maka para malaikat itu akan berkata, maqaddama, maka ini apa yang akan didahulukan, amal-amal mana yang akan didahulukan untuk jadikan hisab atau untuk dipertimbangkan atau untuk dipertanggungjawabkan. Sedangkan wayakulun nas, dan kemudian manusia kebanyakan pada umumnya itu berbicara ketika seseorang itu meninggal, maka apa yang diucapkan, ma khalafa, apa yang telah dia tinggalkan. Apakah hartanya banyak, apakah anak-anaknya banyak, atau istrinya banyak, nah dan seterusnya. Artinya itu yang diucapkan manusia dan diucapkan oleh malaikat. Al-babu tsaminu wassalasun, bab yang ke-38 fi fadilatil kubri wa ahwalihi, di dalam menjelaskan keutamaan kubur dan ahwalihi, ini kengeriannya. Artinya bagaimana kemudian di dalamnya bisa jadi ya tinggalnya, ahwalnya, ya, baik itu nanti kita mendapatkan kenikmatan ataupun hal-hal yang kemudian menjadi seseorang itu menderita. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, al-qubur raudhatun min riyadil jannah au khufratun min khufarin nira. Bahwasanya Nabi bersabda, kubur itu, ya, kuburan itu, alam barzah itu, raudhatun min riyadil jannah, itu merupakan sebuah taman dari pertamanan surga, atau khufrah, lubang atau jurang, min khufarin nira, atau dari jurang atau lubang dari neraka. Maka seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya ketika kita di alam kubur, di alam barzah ini menerima kenikmatan, menerima ampunan, menerima hal-hal yang baik, maka kedepannya insya Allah jalan kita ini akan dipermudah. Namun jika sebaliknya, baru dimasukkan kemudian ini sudah keluar api menyala-nyala, keluar api menjilat-jilat tubuh kita, kemudian menghancurkan kita, maka jalan ke depan itu akan semakin susah, atau akan semakin sulit. Wa qala alaihi salam, al-mu'minu fi qabrihi fi rawdatin hadra wa yusa'u lahu qabruhu 70 dira wa yudhi'u hatta yakuna kal qamari lailatul badr. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan iman, atau orang yang beriman, ya, ketika meninggal itu fi qabrihi, di dalam kuburnya, fi rawdatin, itu diibaratkan seperti pertamanan hadra yang hijau. Artinya kita taman di dalam kubur itu seperti hamparan taman yang berwarna hijau. Artinya senang, kita mandang itu senang, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan hal-hal yang disukai oleh semua orang. Itu ketika kita mati, meninggal dalam keadaan mukmin, di dalam kubur kita, insya Allah kita akan mendapatkan hamparan tanah lapang yang hijau, pertamanan yang hijau. Wa yusa'u lahu qabruhu 70 dira, dan kemudian kubur kita yang awalnya kita itu, ya, katakan 2 kali 1 meter lah itu, ya, kemudian kalau dalamnya sampai 3 meteran, ya, katakanlah itu. Yang awalnya sempitnya sekian, ya 2 kali 1 katakan itu. Kemudian ketika orang itu beriman dan kemudian itu meninggal, maka akan diluaskan, akan dilebarkan kuburnya itu sepanjang sab'ina dira, ini sepanjang 70 dira. Kalau 1 diroknya itu setengah meter, maka 70 dirok ini menjadi 35 meter. Artinya kita diluaskan makomnya, diluaskan kuburnya, sehingga kita ya malah lebih nyaman, lebih enak lagi dengan apa yang kemudian diberikan di alam kubur. Wa yudhi'u, dan kemudian diberikan penerangan, hatta yakuna kal qamari lailatul badri, sehingga seperti halnya orang tersebut seperti apa? Kal qamari lailatul badri, seperti bulan purnama. Itu ketika kita meninggal dalam keadaan atau membawa iman. Mudah-mudahan kita semua diakhirkan dalam keadaan membawa iman. Wa qala alaihi salam, law anna bani adam alimu kaifa adzabal qabri ma nafa'humul aisyu fit dunya fata'awwadu billahil karim min adzabil qabri al-wakhim. Nabi Muhammad bersabda, law anna bani adam, andai kata sesungguhnya bani Adam, anak Adam itu, alimu kaifa adzabil qabri, mengerti bagaimana siksa yang ada di kubur, ma nafa'ahumul aisyu fid dunya, maka dia tidak akan memberikan, atau dia tidak banyak melakukan hal-hal yang itu sekiranya tidak bermanfaat di dunia. Fata'awwadu billah, maka dia mohon perlindungan, ya, perlu mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala zat yang karim, min adzabil qabri, dari azab atau dari siksa kubur al-wakhimi yang keras atau kecil lah katakan.
Artinya jikalau seseorang itu dikasih tahu bahwasanya kepedihan di dalam kubur itu seperti apa, siksa kubur itu seperti apa, maka kelak ya dia itu tidak akan melakukan apapun selama hidupnya di dunia yang tidak ada memiliki manfaatnya sama sekali. Artinya dia pasti akan selalu beribadah, pasti dia akan selalu menjauhi hal-hal yang kemudian tidak ada manfaatnya. Pokoknya selama hidupnya pasti akan digunakan untuk apa? Untuk selalu beribadah, untuk selalu sedekah. Pokoknya hal yang baik. Untuk demi apa? Demi kita selamat dari azab kubur. Ini andai kata kemudian orang-orang atau anak Adam itu tahu. Namun semuanya masih ditutup, masih ada hijab. Wa qala alaihi salam ma min abdin yamurru bi qabri rajulin kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mamin abdin, tidak ada seorang hamba yamurru yang lewat bi qabri rajulin, melewati perkuburan seseorang, ya temannya katakanlah, kana ya'rifu fid dunya, yang mana orang yang meninggal itu dia telah mengenalnya." Artinya mungkin ini teman, ya. Di dunia dulu itu sudah kenal, saling akrab, sudah kenal, pokoknya tahu dia itu. Fayusallimu, maka orang yang lewat tadi itu bersalam alaihi atas rajul, atas orang yang ada di kuburnya tadi itu. Illa arafahu, kecuali dia orang yang laki-laki yang berada di kubur itu tahu bahwasanya orang yang memberi salam itu adalah dulu temanku ketika apa? Ketika masih hidup di dunia, itu adalah temanku. Dia tahu. Waradda alaihi assalama, dan kemudian laki-laki yang berada di dalam kubur tadi itu menjawab salamnya. Jeritan kemudian ucapan-ucapan yang kita sampaikan kepada para ahli kubur, kita semuanya itu adalah apa? Sampai dan mereka tahu dan mereka menjawab apa yang menjadi salam kita kepada mereka. Namun level kita, dunia kita berbeda. Ya, lebih tinggian mereka, sehingga apa? Kita tidak bisa menjawab, kita tidak bisa mengerti jeritan-jeritan siksa kubur yang ada di sana, kecuali apa? Semuanya makhluk itu tahu kecuali jin sama manusia. Itu yang tidak tahu. Kalau hewan-hewan atau apa, misalkan kalau di perkuburan ke makam atau apa, kemudian ada hewan yang kemudian itu merengek-rengek atau apa, meronta-ronta, itu bisa jadi dia mendengar jeritan apa? Siksa kubur yang ada di dalam kubur. Ya, kecuali jin dan manusia itu yang tidak tahu. Kemudian kita salam, dianjurkan. Kemudian kalau salam kepada ahli kubur, kemudian ahli kubur jawab, lari semua kita. Artinya level kita memang berbeda, ya, lebih tinggian orang-orang yang sudah mendahului kita. Sehingga meskipun kita tidak mendengar, maka kita yakin bahwasanya orang-orang yang kemudian kita salami, berikan kita salam, kita doakan, sudah barang tentu mereka semua merasakan, sudah barang tentu mereka semua mendapatkan apa yang kita kirim dari rumah ataupun pas ketika kita sambang langsung di makam atau kuburannya. Wa qala alaihi salam ma min abdin ma min muslimin marra bi qabri min maqabiril Islam illa qalahu ahlul kubur ya ghafil law alimta ma na'lamu ladata la zaba lahmuka ala jasadika wa damuka ala badanika. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya mamin muslimin, tidak pun seorang muslim, marro yang lewat di kuburin dengan lewat di kuburan min maqabiril muslimin, daripada makamnya atau kuburannya orang-orang muslim, illa qalahu, kecuali dia ya mengucapkan pada ahli kubur. Siapa ahli kubur? Berkata bahwasanya ya ghafil, wahai orang yang lupa atau orang yang lalai, lau alimta ma na'lamu, andai kata kamu tahu apa yang kita mengerti, apa yang ada di sini, ya, apa yang ada di dalam kubur sana, lazaba lahmuka, maka akan meleleh lahmuka, lahm itu daging, ala jasadika, maka daging-daging yang ada di dalam jasadmu itu justru ya pasti akan meleleh jikalau kamu tahu apa yang kita mengerti di sini. Wadamuka ala badanika, dan kemudian darah-darah kita akan meleleh semuanya. Ini andai kata kita kemudian dibuka satir kita, bagaimana kemudian apa yang terjadi di sana, maka diibaratkan seperti ini. Maka kita semua dagingnya akan meleleh, maka semua organ kita itu akan meleleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal abda wal mu'mina idza wudi'a fil qabri aw ukida wa qala ahluhu. Maka Nabi Muhammad bersabda bahwasanya jikalau ada sesungguhnya seorang hamba mukmin idza wudi'a fil qabr, jikalau
diletakkan di kuburnya, au uqida atau didudukkannya, artinya ini dibaringkan lah ini. Wa qala ahluhu, dan kemudian para ahlinya itu mengatakan atau ya mengucapkan lah, katakan wa qala lahu wa aqribuhu, dan kemudian orang-orang terdekatnya, wa ahibbauhu, dan kemudian para kekasihnya, wa abnauhu, dan kemudian anak-anaknya, wa sayyidahu, dan kemudian tuan-tuannya, wa syarifahu, dan orang-orang yang mulia, wa amirahu, dan kemudian para pemimpin-pemimpin yang telah meninggal. Qala lahu al malaku, kemudian para malaikat, seorang malaikat itu bersabda atau berkata kepada orang yang telah meninggal tadi, isma ma yaquluna, dengarkan apa yang telah mereka katakan. Angtakung tasaidan wa angta syarifan wa angta amiron. Ya, orang-orang itu orang-orang keluargamu, orang yang menjadi kekasihmu, orang-orang yang menjadi teman dekatmu, kemudian anak-anakmu, semuanya mengatakan bahwasanya kamu adalah apa? Seorang tuan. Wa angta syarif, dan orang yang mulia. Wa anta amiron, dan kamu semuanya adalah orang yang menjadi pemimpin. Qala al-mayyit ya laitahum lam yakunu lam yakunu, artinya mereka semua tidak demikian. Maka fayudghadu, kemudian maka akan dijepit, fayudghadu akan dijepit, dhaqtatan dengan sekali jepit, yakhtalifu maka akan hancur, biha dengan sekali jepitan tadi itu, kemudian Allahu adlauhu atas apa? Tulang-tulang rusuknya. Artinya orang-orang tadi itu mengatakan tidak yang seperti faktanya, maka malaikat akan apa? Akan menjepit dengan sekali jepit, ya, akan meremuk, katakanlah akan meremuk dengan sekali remukan, yang mana pasti dengan seperti itu, jepitan sekali itu akan hancur, akan morat-marit, akan kocar-kacir, katakan ini akan hancur, berserakan tulang-tulang rusuk yang ada dimiliki pada tubuh si laki-laki tersebut. Wa qala alaihi salam, qala Allah taala ya Isa, Nabi Muhammad bersabda bahwasanya Allah ini pernah bersabda kepada Nabi Isa, kam min wajhin sabihin, banyak di antara orang-orang yang memiliki wajah yang tampan, wajah yang rupawan, wajah yang terang benderang, atau wajah yang kemudian memiliki aura menyenangkan, katakanlah. Wa badanin sahih, dan kemudian memiliki jasad badan yang sempurna, badan yang bagus. Artinya secara fisik orang ini adalah bagus. Walisanin fasih, dan memiliki lisan yang fasih. Godan di kemudian hari atau di hari esok, baina atau baki nironi yasihu, di antara lapisan-lapisan atau di antara tingkatan-tingkatan neraka, yasihu dia menjerit. Artinya banyak, ya, besok kamu akan melihat bahwasanya banyak orang laki-laki ataupun laki-laki atau perempuan lah, katakan ini, kamu akan melihat seseorang yang rupawan sekali, kemudian lisannya fasih sekali, namun dia akan berada pada di antara lapisan-lapisan neraka, dan mana dia itu menjerit-jerit di antara lapisan neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-kubru awalu manzilin min manazilil akhirah, bahwasanya kubur itu merupakan permulaan rumah atau awal dari rumah, min manazilil akhirah, dari beberapa rumah di akhirat. Wa akhiru manzilin, dan akhir dari rumah, min manazilid dunia, dari rumah dunia. Artinya kuburan itu merupakan awal kita untuk menggapai beberapa rumah yang akan datang di akhirat. Namun kuburan itu akan menjadi akhir dari apa? Akhir rumah dari rumah dunia. Misalkan dia punya banyak rumah, banyak gedung, banyak bangunan-bangunan, maka semuanya itu dari rumah-rumah yang sekian banyak itu, maka ketika dia sudah mati, meninggal di alam kubur, maka itu merupakan apa? Rumah yang terakhir baginya. Sedangkan bisa terjadi sebaliknya, bahwasanya kuburan itu adalah merupakan awal dari rumah-rumah yang ada di akhirat. Wa qala alaihi salam, al-qabru manzilun la budda fihi minan nuzli, bahwasanya kuburan itu merupakan sebuah tempat yang mana kita tidak boleh artinya kita wajib, ya kita harus menempati rumah ini, wajib. Artinya kita tidak bisa mengelak, tidak bisa kemudian inden tadi di awal, tidak bisa kemudian saya tidak mau mati, kemudian saya tidak mau dimasukkan dalam kuburan, saya ingin ditaruh di mana, katakanlah. Artinya tidak bisa. Kita semua harus wajib, harus melewati fase ini, yakni di alam kubur atau di alam barzah. Wa qala alaihi salam, idza mata ahadukum, maka jikalau di antara kita ada yang meninggal, urido, maka akan ditampakkan, akan ditunjukkan alaihi atas orang tersebut yang meninggal, maq'aduhu, apa tempat duduknya.
bil ghadai wal asyi, artinya pagi dan sore ini kita akan ditunjukkan, ini loh tempatmu, ini loh tempat dudukmu atau tempat istirahatmu. In kana min ahlil jannah, jikalau dari orang itu orang yang ahli surga, famin ahlil jannah, maka wa in kana, artinya dia merupakan apa? Dia merupakan ahli surga. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Oh, artinya jika ditunjukkan tempat dari surga, maka dia itu adalah ahli surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar, maka jika dia ditunjukkan tempat di neraka, maka sudah barang tentu dia adalah apa? Merupakan ahli neraka. Yuqalu hadza maq'aduha, maka ini diucapkan, inilah tempat dudukmu, tempat peristirahatanmu, hatta yab'atsaka Allah ilaihi yaumil qiyamah, sampai kemudian kamu dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Artinya kuburan itu merupakan satu tempat yang wajib kita singgahi, yang wajib kita tempati. Pokoknya wajib kita untuk transit di sana. Maka di masa transit ini, andai kata amal ibadah kita bagus, kemudian dikubur kita mendapatkan kenikmatan, maka sudah barang tentu masa penantian yang tidak ada jelas waktunya ini, sampai kemudian kita dibangkitkan di hari kiamat, maka kita menunggu dengan santai, menunggu dengan nyaman, menunggu dengan enak. Karena apa? Amal ibadah kita cukup untuk menerangi kubur kita yang gelapnya minta ampun. Karena amal ibadah kita ini cukup untuk meluaskan 1 kali 2 meter itu, dan kemudian mampu untuk merubah menjadi sebuah tanah lapang yang berwarna hijau. Namun jikalau sebaliknya, maka bisa jadi 1 kali 2 meter itu semakin menyempit, dan akhirnya 1 kali jepit hancur. Kemudian kita selama itu pula rentang waktu yang kita tidak pernah tahu, sampai kemudian terjadinya yaumul qiyamah, kemudian kita dibangkitkan, maka selama itu pula orang-orang yang kemudian tidak melakukan amal soleh, orang-orang yang selalu bermaksiat, yang banyak punya dengan dosa, maka akan disiksa di kubur terlebih dahulu. Ini merupakan apa? Merupakan awal. Nanti kedepannya maka sudah barang tentu lebih kritis lagi, lebih ngeri lagi. Al-babu tasi'u wa thalathun, bab yang ke-29, fi man'in niyahati 'alal mayyit, wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat kita ambil, dapat kita petik, ya, 1-2 hadis yang kemudian kita terapkan, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang selalu ingat akan kematian, yang tidak lupa akan kematian, sehingga apa? Sehingga kita rajin, sehingga kita banyak mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dengan membawa iman. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, mohon ampun dan mohon maaf jikalau ada kata-kata penyampaian yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.